setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, angkat suaramu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur bagimu. Tinggikan namamu Tuhan. Ya, haleluya. Kami menyembahmu. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur padamu Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tak terukur kasih setiamu Tuhan yang begitu dalam Tuhan. Sampai saat ini kami ada Tuhan Yesus hanya karena kasih karuniamu Tuhan, hanya karena kebaikanmu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau lihat kerinduan hati kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji menyembahmu Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuliakan namamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dalam pagi ini hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Yang masih dalam perjalanan kamu tibakan Tuhan. Yang sedang di rumah Engkau mau berkati mereka Tuhan. Yang sedang sakit kamu sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Engkau bersemayam di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Biarlah pada saat firman-Mu diberitakan Tuhan, akan ada pemulihan Tuhan Yesus, akan ada pembaharuan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kuasai ruangan ini dengan para malaikat-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara-saudara, memasuki masa-masa ini, bagaimanapun kita ada, kita mau tetap cinta Tuhan Yesus. Kita mau tetap setia mengiring Dia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau cinta Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku
katakan, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya minta kaum wanita angkat pujian ini. Kaum wanita angkat suaramu. Ajar kami tetap cinta Tuhan. Kaum pria, kita mengatakan pujian ini. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita mau bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, terlalu banyak Tuhan
yang Tuhan telah beri. Kami tidak mungkin balas kebaikan-Mu Tuhan. Ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selalu. Angkat suaramu, angkat suaramu, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingini. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, ku tetap setia, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia bersamalah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang mau tetap cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, angkat tangannya. Berikan sorak-sorai lebih meriah lagi, lebih dari pemenang. Ya, kita mengangkat pujian karena kita umat pemenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja
gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yo, yo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai. Haleluya, umat-umat pemenang, terima sukacita surga. Yuk, haleluya Tuhan. Yuk, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat nyatakan kasihnya di tengah badai yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat nyatakan kuasanya, taklukkan badai yang bergetar. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Yo, haleluya. Yo, katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Yang belum memberi juga Engkau mau berkati Tuhan Yesus. Dan Kau mau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Dan melalui persembahan ini nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat nyatakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita kita penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat nyatakan kuasa-Nya, taklukkan. Kita mau bangkit berdiri, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Saat sukacita surga ada di dalam hati kita, kita percaya bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus ada di hati kita. Kadang-kadang kita seperti tidak melihat jalan. Kadang-kadang kita merasa kita salah langkah. Tapi pada saat hati kita percaya, pada saat hatimu percaya, Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti akan menuntun kita. Pada saat kita lemah, Dia pasti akan menguatkan kita. Mungkin pada saat kita sakit, Dia akan mengangkat menyembuhkan kita. Tapi semua sesuai dengan kehendak-Nya. Semua sesuai dengan jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, apa? Namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat suaramu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, lalu ku percaya. Terima kasih Yesus, Engkau berikan kami kesempatan pagi hari ini untuk ada di rumah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itulah janji firman-Mu, di mana ada 2-3 orang berhimpun, berseru memanggil nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pagi ini Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu kami yakin dan percaya ada berkat Tuhan, khususnya berkat rohani bagi kami. Terima kasih Yesus. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman. Roh Kudus, bekerjalah Engkau. Roh Kudus, sertailah pemberitaan firman-Mu. Sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menguatkan iman kami, menyempurnakan iman kami menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ada haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita sudah berada kembali di rumah Tuhan untuk kita menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 3 hari yang lalu, hari Rebu tanggal 16 Februari, Jakarta digemparkan dengan peristiwa yang terjadi di apartemen Kalibata. Mungkin saudara tahu itu. Ada seorang artis yang cantik sekali. Ya, kalau saudara lihat di televisi ataupun di YouTube, ini artis luar biasa cantiknya. Ya. Yang menjadi persoalan bukan kecantikan artis ini, tapi apa yang dilakukan oleh artis ini. Dia melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata. Jatuh di atas mobil, kemudian jatuh ke lantai, mati, saudaraku sekalian.
Pertanyaannya kenapa? Lah kalau artis saya rasa nggak pernah kekurangan. Ya. Tapi kenapa dia mengambil tindakan untuk melompat dari apartemen Kalibata? Jawabannya karena dia patah semangat. Sebabnya pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema atau judul semangat. Coba kita lihat dulu di dalam Alkitab. Amsal Fatsal 18. Amsal Fatsal 18 ayatnya yang ke-14. Amsal Sulaiman Fatsalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ini yang terjadi kepada artis yang hari Rebu kemarin melompat dari apartemen Kalibata. Dia sudah nggak punya semangat lagi, saudaraku sekalian. Akibatnya dia nggak sanggup menanggung penderitaannya. Kita nggak tahu apa sih penderitaan yang dia tanggung. Sehingga dia melakukan tindakan dengan melompat dari apartemen Kalibata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini banyak orang patah semangat. Hari-hari ini banyak orang kehilangan semangat. Nah, ini yang harus kita cegah, saudaraku sekalian. Ya. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Sebab Alkitab katakan, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sebab itu mari kita mau jaga, saudaraku sekalian, supaya dalam hidup kita tetap semangat. Haleluya. Kita mundur ke Fatsal 17 dalam kitab Amsal ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata mengeringkan tulang ini artinya, saudaraku sekalian, orang yang patah semangat, dia akan menempuh jalan kematian. Dalam Alkitab ada cerita, ada kisah di mana Nabi Yehezkiel disuruh lihat oleh Allah. Coba kamu lihat apa yang ada di depan kamu. Ternyata yang dia lihat adalah tulang kering. Tulang kering berserakan di mana-mana. Jadi kalau bicara tentang tulang kering, itu berbicara tentang kematian. Saudara, kita sekarang berada di masa sukar. Kalau saudara baca kitab Wahyu, sekarang ini sedang dibuka meterai keempat.
Sebelum Yesus datang, ada pembukaan meterai. Ada 7 meterai yang dibuka. Sekarang ini, tanpa kita sadar, kita berada di pembukaan meterai keempat. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu? Meterai keempat itu, Yohanes melihat ketika meterai keempat dibuka, ada penunggang kuda yang namanya maut. Kematian. Sekarang ini saudara perhatikan. Ya. Ini sedang terjadi. Kematian di mana-mana. Apa yang menyebabkan maut? Alkitab katakan ada 3. Yang pertama, kelaparan. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, penyakit sampar. COVID sudah memakan berapa banyak? Ya. Sejak munculnya COVID di dunia ini, saudaraku sekalian, berapa banyak orang mati? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan keadaan situasi yang seperti sekarang ini, mari kita tetap semangat. Haleluya. Ya. Jangan sampai semangat kita patah. Sebab kalau semangat kita patah, itu yang terjadi kepada artis yang terjun dari lantai 8, Novia Amalia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, kata semangat itu artinya suasana batin. Jadi ketika dia kehilangan semangat, saudaraku sekalian, berarti batinnya terganggu. Nah, dalam bahasa Alkitab, batin itu adalah roh. Makanya anak Tuhan, jaga. Jangan sampai, saudaraku sekalian, roh kita padam. Sebab kalau roh kita padam, maka semangat kita patah. Kalau semangat kita patah, kita akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Novi Amalia ini. Mungkin saudara katakan, nggak mungkin. Tapi dalam situasi seperti sekarang ini, saudaraku sekalian, banyak orang yang kehilangan semangat. Sebab itulah firman Tuhan tadi katakan, supaya kita menjaga orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi seberat apapun penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau semangat kita tinggi, roh kita menyala-nyala, saudaraku sekalian, kita pasti sanggup menghadapi semua penderitaan hidup ini. Kalau saudara perhatikan, kondisi dunia ini kan semakin hari semakin sulit. Kemarin saya lagi nyapu-nyapu di depan gereja, ada seorang ibu datang. Pak, saya mau tanya Bapak pendeta di sini. Iya, betul. Tolong doain saya, Pak. Kenapa, Bu? Ya, saya sudah nggak tahu mau berbuat apa. Saya sudah capek hidup ini, Pak. Ini ibu patah semangat. Iya. Dia sudah coba menghadapi penderitaan hidup ini. Ternyata penderitaannya
tidak pernah berakhir. Ya. Saya katakan, Bu, ingat firman Tuhan. Ibu kan seorang anak Tuhan. Siapa nama ibu? Nama saya Yohana. Oh ya, pasti sudah anak Tuhan itu. Ya. Jadi saudara, sekarang banyak sekali orang kehilangan semangat. Karena dia sudah nggak tahu mau berbuat apa dalam hidup ini. Ibu tinggal di mana? Bojonggede. Dari Bojonggede jalan kaki ke Depok, saudaraku sekalian. Udah tua begitu, aduh. Ibu cari apa? Gak tahu Pak Pendeta, saya gak bingung hidup ini mau berbuat apa. Nah saudara perhatikan, orang yang kehilangan semangat itu, dunia ini seperti gelap. Ya baik, saya doakan ibu. Ya, selesai saya kasih ongkos ini bu, pulang naik angkot, jangan jalan kaki. Udah tua. Ya, nanti serempet motor. Biasanya kalau orang yang sedang kehilangan semangat, dia jalan tanpa arah. Ya, itu berbahaya sekali saudaraku sekalian. Bisa ditabrak motor, bisa ditabrak mobil. Apalagi kalau menyeberang rel bisa ditabrak kereta saudaraku sekalian. Ini bukti bahwa banyak sekali orang kehilangan semangat. Tapi pagi hari ini, buat saudara dan saya, mari kita mau tetap semangat. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Paulus berkata apa? Mari kita buka Roma pasal 12. Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-11. Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Masa-masa sukar ini banyak membuat roh kita menjadi padam. Ya. Ke gereja tetap masih ke gereja. Tetapi semangatnya sudah nggak ada. Rohnya sudah padam. Nah ini paling berbahaya. Ya. Apalagi kalau roh kita suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Ini berbahaya sekali. Ini yang dilakukan iblis pada akhir zaman ini. Dia tahu persis bahwa Yesus akan segera datang. Sebab itu saudaraku sekalian, iblis berupaya supaya roh kita padam. Yesus pernah menegur jemaat Laodikia, Wahyu pasal 3. Yesus minta supaya kita memiliki semangat, roh yang menyala-nyala. Jangan suam-suam kuku. Sebab kalau suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Nah, iblis tahu ini. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, iblis itu lebih memahami firman Tuhan daripada kita. Berapa banyak di antara kita yang baca firman Tuhan tapi tidak pernah memahami apa yang Allah inginkan dari hidup kita. Beda dengan iblis. Oh, iblis tahu persis bagaimana caranya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dia bikin roh kita menjadi suam-suam kuku. Sebab dia tahu di dalam Wahyu pasal 3. Kalau roh kita suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak, kita akan dimuntahkan.
Kita seringkali nggak sadar kan? Kita nggak tahu. Tapi iblis tahu persis. Makanya ketika iblis datang mencoba Yesus setelah Yesus dibaptis. Iblis datang memakai firman. Hebat. Ya. Dia berkata kepada Yesus, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah. Karena ada tertulis di dalam firman, akan ada malaikat yang menatang. Yesus berkata, "Hanyalah engkau iblis." Jadi saudara, iblis itu tahu persis. Dia memahami firman Allah. Sebab itu kita jangan kalah dengan iblis. Iya. Firman Allah itu tidak cukup kita baca, kita dengar. Tapi mari kita mau renungkan. Apa pesan Allah bagi kita? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita menjaga supaya roh kita menyala-nyala. Haleluya. Ada lagu lama di dalam itu lagu lama sekali. Memang lagu-lagu Pantekosta lama itu mereka menciptakan lagu itu dengan doa puasa. Maka saudara lihat, lagu yang dinyanyikan itu menyentuh hati. Ya. Beda dengan lagu-lagu rohani sekarang, hanya menyentuh telinga. Enak didengar tapi tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Tapi lagu-lagu Pantekosta lama, saudaraku sekalian, sementara kita nyanyi, roh kita menyala-nyala. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Dulu orang Pantekosta kalau nyanyi ini dia bisa lompat, saudaraku sekalian. Iya. Oh, suasananya berbeda sekali. Sebab mereka ingin supaya roh mereka menyala-nyala. Supaya mereka tetap mendidih. Supaya mereka tetap memuliakan Tuhan. Yang bisa membuat hati kita mendidih, Roh Kudus. Haleluya. Sekarang ini gereja kehilangan kuasa itu. Dan memang iblis bekerja sedemikian rupa. Dia buat gereja Tuhan menjadi suam-suam kuku. Iblis nggak pernah takut kalau saudara datang ke gereja. Tapi iblis akan takut ketika kita memahami firman Allah dengan benar. Itu yang ditakuti oleh iblis. Sebab itu dia buat roh kita menjadi suam. Ya. Saudaraku sekalian, mari kita mau memperbaiki kondisi ini. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, saudaraku sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah supaya roh kita terus menyala. Jangan suam-suam kuku. Sebab kalau kita mulai suam-suam kuku, saudaraku sekalian, Tuhan akan muntahkan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada contoh di Alkitab, orang yang bersemangat. Markus patsalnya yang ke-10. Mari kita buka Injil Markus patsalnya yang ke-10. Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 1 ayatnya yang ke-46 saja. Ya, kalau baca dari depan terlalu panjang. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko,
bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi Yesus keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid dan banyak orang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, dalam cerita ini ketika Yesus keluar dari kota Yeriko bersama murid-murid dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tiba-tiba ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Ini orang buta tidak bisa melihat. Dia tidak pernah tahu wajah Yesus yang kayak apa. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Justru di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakmampuannya melihat, semangatnya luar biasa. Waktu dia dengar langkah orang banyak. Jadi saudara lihat, matanya tidak melihat, tapi telinganya mendengar, luar biasa pendengarannya. Ketika dia mendengar banyak orang lewat, dia tahu itu Yesus. Seringkali kita punya mata yang sempurna, tapi kita nggak bisa lihat Yesus. Beda dengan Bartimeus ini. Matanya tidak melihat, tapi telinganya begitu tajam. Sehingga dia berkata, ketika didengarnya, cuman dengar saudaraku sekalian, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara lihat semangatnya luar biasa. Ketika dia dengar Yesus, dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak, diam, berisik kamu. Semakin dicegah, semakin keras dia memanggil nama Yesus. Nah, semangatnya inilah yang menggugah hati Yesus. Yesus yang sudah melewati orang buta ini, dia berbalik. Ya. Dia bilang, "Panggil tuh orang yang buta." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah,
ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi saudaraku sekalian, yang membuat orang buta ini sembuh, semangatnya. Haleluya. Kan tadi firman Tuhan katakan, ya, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Tapi kalau semangat kita patah, mengeringkan tulang. Jadi Bartimius ini sembuh karena semangatnya. Haleluya. Sebab itu mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan sekarang ini, kita jaga semangat kita. Supaya semangat kita tidak patah. Kita jaga roh kita. Supaya roh kita menyala-nyala. Haleluya. Orang dunia sekarang sudah kehilangan semangat. Bahkan kemarin saya lihat berita di YouTube, ada seorang polisi yang naik angkot, keluar dari angkot, saudaraku sekalian. Aneh juga ini polisi. Ya, dia seperti orang kebingungan. Padahal dia seorang pejabat kan, petugas. Ya. Kok dia lakukan hal itu? Angkot sedang jalan, dia loncat, saudaraku sekalian, di Matraman situ. Seperti orang yang nggak sadar gitu. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya orang itu bisa begitu? Itu kelihatan sekali bahwa dia sedang memikul penderitaan yang orang lain nggak tahu. Karena semangatnya patah, tindakannya jadi ngawur, saudaraku sekalian. Membahayakan jiwanya dan membahayakan orang lain. Maka bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, mari kita mau tetap semangat. Mari kita mau jaga roh kita menyala-nyala. Haleluya. Supaya kita mampu menghadapi berbagai macam penderitaan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat berikutnya, Lukas pasal 7. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasal 7. Ayat 11 mulai. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saudara, setiap kali kita baca di Alkitab, ketika Yesus pergi kemana saja, pasti disertai orang berbondong-bondong. Kemudian, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang mengusung berhenti. Ia berkata, para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawati umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kalau tadi orang buta itu di kota Yeriko, sekarang Yesus sedang menuju ke kota Nain. Kota-kota pada zaman Alkitab itu, saudaraku sekalian, itu ada gerbang kotanya. Ya. Jadi kalau saudara dari Cibinong mau masuk ke Depok, itu ada tulis selamat datang kota Depok. Berarti kita masuk gerbang kota Depok. Kalau saudara masuk dari Pasar Minggu dari UI, situ juga ada tulis selamat datang kota Depok. Itu gerbang kota namanya. Ya. Nah, jadi Yesus sedang berjalan memasuki kota Nain. Di gerbang itu dia berpapasan dengan rombongan orang banyak yang sedang mengusung jenazah seorang anak muda yang sudah mati. Mereka sedang menuju ke ladang pekuburan untuk mengubur pemuda yang mati ini. Yang menarik dalam kisah ini adalah ibu dari pemuda yang mati ini. Karena Alkitab katakan dia cuma punya anak satu. Anak laki-laki lagi. Orang Yahudi kalau anak laki-laki itu anak yang paling diandalkan. Ya. Bagi ibu-ibu dia adalah harapan hidup. Dia mengharapkan supaya anaknya bisa menopang masa tuanya. Maka ketika anak ini mati, ibu ini bersedih hati luar biasa. Kehilangan pengharapan. Tidak punya masa depan. Dia tidak tahu dia mau berharap kepada siapa. Dia mau bersandar kepada siapa. Karena anak satu-satunya laki-laki mati. Sehingga sepanjang jalan ibu ini menangis. Sambil berteriak, Tuhan tolong saya. Sepanjang jalan dia menangis. Karena dia kehilangan pengharapan. Saudara tahu, yang menarik Yesus untuk membangkitkan orang mati ini, ibu ini. Iya. Karena dia tidak pernah berhenti menangis dan meratap. Ayat ini katakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Seketika itu juga bangkit. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sedang menceritakan ketika seseorang kehilangan pengharapan, kehilangan sandaran hidup, satu-satunya yang dapat memberikan harapan, satu-satunya yang dapat menopang hidup kita adalah Yesus. Haleluya. Makanya saudaraku sekalian, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, jangan kita andalkan manusia. Saudara akan kecewa. Andalkanlah Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara lihat Bartimeus, berpuluh-puluh tahun dia tidak bisa melihat. Dunia ini gelap. Itu ada pendeta Hani Ratu. Buta. Dulu mereka punya tim penginjilan, 3 orang buta semua. Mereka ke Eropa. Disponsori.
Mereka pergi ke Jerman. Mereka keliling di Eropa. Waktu mereka pulang, ditanya, gimana keadaan Jerman? Sama aja kayak Indonesia. Apanya yang sama? Gelap. Karena dia nggak bisa lihat. Ya. Jadi saudara, kasihan sekali orang yang buta itu. Jadi saudara lihat Bartimeus. Oh, semangatnya menyala-nyala. Dia terus berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita mau jaga semangat. Ibu yang kehilangan pengharapan, yang kehilangan sandaran hidup, dia menangis. Karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat memberikan pengharapan. Maka Yesus tergerak hatinya ketika mendengar tangisan ibu ini. Dia bilang, stop. Dia hampiri itu keranda yang berisi mayat pemuda Nain ini. Yesus jamah. Dia bangkit. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ini membuat orang Yahudi marah. Apalagi tokoh-tokoh agamanya, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka marah kepada Yesus. Kenapa, saudaraku sekalian? Harusnya kan bersyukur. Ada orang mati dibangkitkan. Lah ini malah mereka marah kepada Yesus. Karena di dalam Taurat, saudaraku sekalian, itu ada larangan menjamah mayat. Bilangan pasal 19 ayat 16. Orang Yahudi itu tidak boleh memegang mayat, tidak boleh menyentuh mayat, najis hukumnya. Ini hukum Taurat loh. Maka waktu Yesus membangkitkan anak muda ini, semua orang Yahudi marah. Mereka ingin coba menjebak Yesus. Makanya saudaraku sekalian, kehadiran ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, ketika Yesus sedang menginjil, Yesus sedang mengajar, kehadiran mereka itu untuk mencari kesalahan Yesus. Mereka bilang, tuh lihat Yesus, dia sudah melanggar hukum Taurat. Kenapa dia menjamah mayat? Bilangan pasal 19 ayat 16. Tidak boleh menyentuh mayat. Najis, saudaraku sekalian. Tapi di sini Yesus ingin membuktikan. Dia bukan manusia biasa. Dia manusia yang datang dari sorga. Haleluya. Sehingga Yesus tidak terikat dengan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya agama itu tidak menyelamatkan. Saudara lihat sekarang kita bukan? Waduh, kacau banget saudaraku sekalian. Mereka yang mengatasnamakan tokoh agama, saudara perhatikan. Bikin kacau. Agama tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jaga semangat kita. Ya. Kalau semangat kita sudah mulai kendor, kita minta Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus bakar hidup kami supaya roh kami menyala-nyala. Tapi kalau saudara biarkan, saudaraku sekalian, rohmu menjadi suam-suam kuku, iblis ketawa. Ya. Oh, dia ketawa terbahak-bahak. Dia bilang, tunggu kamu, sebentar lagi kamu jatuh. Sebentar lagi kamu dimuntahkan. Nah, kalau kita sudah dimuntahkan oleh Yesus, nggak ada guna. Iya. Saudara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi anak Tuhan,
kalau dimuntahkan oleh Yesus, nggak ada gunanya. Sebab itu kita jaga roh kita, semangat kita. Sebab tadi firman Tuhan katakan, ya, orang yang memiliki semangat, dia mampu untuk menanggung penderitaan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Penderitaan apa yang saudara sedang rasakan. Tapi satu hal yang paling penting, saudaraku sekalian, kita minta supaya Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang akan membakar hati kita sehingga roh kita menyala-nyala. Haleluya. Ya, jadi jangan biarkan roh kita suam-suam kuku. Bangkit. Haleluya. Selagi ada kesempatan. Sebab kalau sangkakala ketujuh sudah dibunyikan, kita tidak punya kesempatan lagi. Sekarang inilah, saudaraku sekalian, kita mau memperbaiki, ya, supaya kita tetap semangat, supaya roh kita menyala-nyala. Ketika Yesus datang, saudaraku sekalian, maka kita akan menyongsong Dia. Haleluya. Oh, itulah gereja Tuhan yang sempurna. Ketika kita bisa berjumpa dengan Yesus. Paulus katakan satu saat kita akan berjumpa muka dengan muka. Sekarang ini kita hanya beriman. Kita tidak pernah melihat Yesus. Tapi satu saat kita akan berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang adalah kekasih jiwa kita. Yang adalah penolong yang sejati. Sahabat yang setia. Dialah Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan tadi katakan, saudaraku sekalian, mari kita mau jaga, ya, supaya semangat kita kuat. Sebab orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Tuhan menolong kita, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus membakar hati kita. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hidup kita. Supaya semangat kita tetap. Supaya semangat kita tidak kendor. Supaya kita mampu menghadapi berbagai macam penderitaan hidup di masa sukar ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Saudara, jangan kita hanya sekedar menyanyi, tapi saudara, mari kita imani. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, siap menolong saudara dan saya. Haleluya. Roh, tinggiin. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Amin. Kami sembah Engkau, haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya.
mari kita mau undang Roh Kudus membakar hidup kita supaya roh kita menyala-nyala. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Oh haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, amin, haleluya. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, mari Tuhan. Amin, 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 haleluya, haleluya. Dengan kuasa alamat tinggi, dengan kuasa alamat, dengan kuasa, haleluya, dengan kuasa alamat tinggi, haleluya, haleluya. Bapak Martin berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik buat kami semua umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus hadir di tempat ini Bapa. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Bapa. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan. Oh, yes. Penuhi kami Bapa. Amin. Penuhi umat-Mu Tuhan Amin. semua di tempat ini. Amin. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami Amin. datang Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Amin. Supaya roh kami menyala-nyala Oh, Tuhan. Yesus. Roh kami terus tidak kendor Tuhan. Oh, Tuhan. Untuk kami memuji menyembah-Mu Amin. Tuhan. Amin. Amin. Supaya roh kami menyala-nyala Haleluya. Tuhan. Supaya kami tetap Haleluya. melayani Engkau Tuhan. Amin. Total Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. kasih. Firman-Mu adalah kebenaran Oh, Tuhan. Kebenaran yang haleluya. membuat hidup kami benar. Haleluya. Kebenaran yang membuat hidup kami kuat. Haleluya. Kebenaran yang membuat kami semangat. Amin. Semangat di dalam kesehatan Amin. kami. Semangat Amin. di dalam pelayanan kami. Kasih. Semangat di dalam keluarga kami Haleluya. Tuhan. Beri kepada kami Tuhan semangat Amin. yang baru. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh Amin. Tuhan. Pada akhir zaman ini, Haleluya. pada saat-saat ini Tuhan, di Haleluya. tahun 2022 ini Tuhan, Oh. sungguh hati kami menyala-nyala Amin, Tuhan, amin, karena amin. Engkau mau datang yang kedua kali Tuhan. Amin, Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu Oh Yesus. pulang ke rumah Bapa tidak Haleluya. mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Haleluya. Seperti doa Paulus di Efesus Tuhan,
Beri Tuhan pengertian, Amin. pengenalan dengan Tuhan dengan sempurna Bapa. Amin. Pada akhir zaman ini Tuhan, sungguh Tuhan firman-Mu Yesus. Tuhan, jamah kami Tuhan, Amin. supaya kami Tuhan Amin. diberikan semangat yang baru Bapa. Haleluya. Semangat yang datangnya dari sorga Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Urapi kami dengan semangat dari sorga Tuhan pada kasih. pagi hari ini Tuhan, sehingga kami pulang sungguh-sungguh tidak Haleluya. sama Tuhan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang tidak melayani Tuhan, Amin. beri kami hati Tuhan untuk Amin. melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Haleluya. Tuhan. Urapi Tuhan, Terima kasih. beri semangat lagi Tuhan, Terima lebih kasih. lagi Tuhan, Terima semangat kasih. yang baru, semangat yang Haleluya. menyala-nyala Tuhan. Urapi semua hamba-hamba-Mu kasih, Tuhan Tuhan. yang ada di tempat ini. Terima kasih. kasih Bapa. Terpuji. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari Haleluya. kekal sampai kekal. Dalam nama berkat Tuhan Yesus, Haleluya. kami semua sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima Oh, kasih. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Silakan saudara yang mau mempersembahkan korban. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan nyala Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita doakan terus Bapak Gembala kita. Tuhan pakai luar biasa, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Kita lihat ibadah kita 1 minggu ke depan seperti yang tertera mungkin di handphone kita masing-masing. Mungkin sudah diberikan di grup. Untuk ibadah tanggal 27 Februari di akhir minggu terakhir di bulan Februari ini, ibadah pagi harinya Ibu Syera, song leadernya, untuk singernya Saudara Sharon dan Saudara Angel, pemain musiknya Bapak Yonatan, Saudara Jasper, Saudara Justin dan Immanuel. Dan untuk prokes kesehatannya adalah Ibu Yohana. Untuk ibadah minggu sore, song leadernya Ibu Ina dan pengawas prokesnya adalah Ibu Manulang. Kemudian untuk ibadah hari Minggu ibadah
sekolah minggu masih diadakan ibadah melalui Zoom online, dan untuk ibadah wanita juga masih diadakan melalui ibadah Zoom. Untuk ibadah pemuda diadakan hari Sabtu di tempat ini. Dan berikutnya adalah untuk yang ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk Rafael Hoki Nugraha tanggal 18 Februari, untuk Yesika Panjaitan 19 Februari, dan Ibu Riris tanggal 20 Februari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, terus berkati. Dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun, tidak tertera di warta jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. 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 Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintai Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku, pakailah ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah hidupku. Ya Aba, ini aku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah kerinduan kami. Inilah doa kami, supaya kami tetap mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih dahulu telah mengasihi kami, supaya kami boleh tetap menyala-nyala. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau yang tahu apa yang sedang kami pikul, beban-beban apa yang sedang melanda hidup kami. Tapi kami percaya Yesus ada bersama dengan kami. Kami percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya sebab Engkau berjanji menyertai kami sampai akhir zaman. Sebab itu Tuhan, Engkau berikan kelegaan, berikan semangat yang tinggi, supaya roh kami menyala-nyala. Kami tidak mau Tuhan, di akhir zaman ini dimuntahkan oleh Engkau. Sebab itu kami mohon,
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu membangkitkan semangat kami. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan roh kami menyala-nyala. Itulah kerinduan kami Tuhan. Supaya kami tetap menyala-nyala. Menyongsong kedatangan Yesus yang semakin dekat. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka. Baik jasmani terlebih rohani. Berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Dengan tubuh yang diberkati, kami boleh melayani Engkau. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah terlibat pagi hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sudah melakukan firman-Mu, Tuhan memberkati. Karena itulah janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu supaya semangat kami menyala-nyala, roh kami menyala-nyala menjelang kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi, apa yang sedang menimpa hidup mereka. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Supaya kami tetap kuat menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Untuk kami boleh datang kembali mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, Rafael Hoki Nugraha, Yesika Panjaitan, dan Ibu Riris yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Doa kami tambahkan kesetiaan, tambahkan ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh pulang dengan membawa berkat Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin. Kiranya